Terima kasih, Pak Polisi. Saudari ini sudah membawa dokumen Anda, 3 dokumen lengkap. Anda bisa pergi. Tak kusangka kamu yang mengangkat telepon. Begitu malam, kamu masih dimasuki. Jangan biarkan yang tidak perlu, jangan tanyakan yang tidak perlu. Kami sedang kerja. Sia-sia, terima kasih telah membantuku. Aku membantumu karena persahabatan lama, tidak ada yang lain. Aku harus kembali ke kantor, tidak akan mengantarmu. Apa yang kamu lakukan? Sia-sia. 5 tahun ini. Kukira aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Karena Tuhan memberiku kesempatan untuk bertemu denganmu di sini. Aku harus menjelaskan secara langsung kepadamu. Hal-hal sebelumnya. Semua kesalahanku. Kembalilah ke Guati denganku. Ai Chang-an, aku beritahu kamu. Apapun yang kamu katakan atau lakukan, tidak ada gunanya. Antara kita ada gunung yang sangat tinggi. Bahkan jika kamu punya kekuatan dan tekad, bahkan jika kamu bisa terbang di awan, mengundang semua dewa, selama gunung ini tidak setuju, kamu tidak akan pernah bisa melewatinya. Ini kenyataannya. Jangan buang-buang tenaga. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Membuat gunung ini melepaskan prasangkanya, sampai dia menerimaku. Kamu masih belum mengerti? Gunung ini tidak mungkin menerima. Kalau begitu aku tanya. Di hatimu, apakah kamu masih peduli padaku? Sia-sia, ini. 5 tahun ini setiap hari aku menyesal. Setiap hari aku ingin bertemu denganmu. Karena aku yakin orang yang aku tetapkan dalam hidupku adalah kamu. Jadi, tidak peduli seberapa besar kesulitan di depan. Asalkan kamu memberiku jawaban yang pasti. Aku rela berusaha sekuat tenaga untuk itu. Aku tumbuh besar di kaki gunung ini. Dia adalah pelabuhan yang aman dan bisa diandalkan selama dia ada. Aku tidak bisa pergi ke beberapa tempat yang ingin kukunjungi. Tidak bisa melihat beberapa pemandangan yang ingin kulihat. Aku rela di kaki gunungnya bersamanya. Aku tidak mungkin melawannya. Tidak mungkin. Lalu kenapa? Mengambil San Wukong dari Zhang. Aku tahu kamu marah padaku, tapi di hatimu masih ada aku, kan? Saya memang mengambil San Wukong milik Nisang. Tapi bukan karena merindukanmu. Saya menguburnya, saya ingin dia menggantikanmu. Untuk meminta maaf kepada ayah saya. Kalau begitu, lebih baik kamu langsung mengubur saya saja. Ai Chang-an di masa lalu. Sudah lama saya kubur dalam ingatan saya. Kamu juga lupakan Shen Xia di masa lalu. Sekarang saya adalah Sharon, General Manager Cabang Selatan Weiman. Sia-sia, selama 5 tahun ini, saya terus merenung. Karena saya tahu keterbelahan saya. Orang yang paling terluka adalah kamu, selama 5 tahun ini. Saya ingin bertemu denganmu, tapi saya juga takut bertemu denganmu. Jangan bilang lagi, Ai Chang-an. Saya hanya bisa memberitahumu. Saya tidak mungkin membiarkan ibu saya terluka lagi.
Tuan Ai Chang'an. Silakan turun dari mobil. Tuan Ai Chang'an. Baik. Sudah lama menunggumu. Kalau pesanan dari grup Hanhai ini bisa didapatkan, posisi manajer penjualan pasti akan menjadi milikmu. Setelah kamu menjadi manajer, jangan lupakan saya yang memberikan informasi ini ya. Liang Pi, Shao Zimian, Laziro Jiamo, dan Gao Lianjiu. Semuanya tidak berkurang. Ada apa? Kemarin malam, kita sudah janji untuk membeli telepon setelah sampai di penginapan. Teleponnya mana? Kamu tahu saya menunggu berapa lama? Maaf, saya kemarin minum sedikit alkohol lalu langsung tidur. Bagaimana kalau begini, untuk menunjukkan permintaan maaf saya, Liang Pi Shao Zimian, Laziro Jiamo dan Gao Lianjiu. Saya yang bayar. Siapa yang beli? Ichanggo, apakah kamu lupa untuk apa ke Shenzhen? Bisnis lini produksi minuman sudah tidak dibicarakan? Bicarakan, saya akan bicarakannya besok. Hari ini saya akan menemani kamu ke grup Hanhai. Lihat Tuan Wu. Apa hubungannya dengan Huaki kita? Beberapa hari yang lalu, pameran penjualan kalian, grup kami mengirim orang yang melihat semuanya memuji truk kalian, teknologi canggih dan kualitas unggul. Hanya saja harganya melebihi anggaran kami banyak. Mengenai harga, Tuan Shen. Total biaya kepemilikan. Membandingkan apakah sebuah truk layak dibeli. Tidak hanya melihat harga pasarnya, tapi juga harus menghitung biaya dari pembelian awal hingga penggunaan dan perawatan selanjutnya berapa. Harga sebuah truk Weiman hampir 50% lebih mahal dibandingkan dengan truk domestik dengan tonase yang sama. Hanya mendengar harganya, banyak orang pasti akan memilih truk domestik. Tapi mereka mengabaikan satu hal yang sangat penting. Truk Weiman dalam proses penggunaannya. Tingkat kerusakan rendah, efisiensi transportasi tinggi dalam siklus penggunaan. Jumlah perjalanan tambahan sepenuhnya dapat mengembalikan uang lebih yang dikeluarkan pelanggan saat pembelian. Kalian, grup pengembangan Hanhai, adalah perusahaan besar yang kuat, bekerja sama dengan Hong Kong. Kami sudah tahu, kalian di provinsi ini memiliki 6 proyek besar yang sedang berjalan bersamaan. Untuk memastikan proyek-proyek besar itu dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Kalian dalam memilih peralatan produksi, termasuk kendaraan transportasi, pasti akan membeli merek terbaik internasional. Produk terbaik. Begitu saya katakan. Anda pasti setuju, kan? Tidak tahu apakah Anda pernah memikirkan satu hal ini. Apa yang paling ditakutkan oleh armada? Tentu saja yang paling ditakuti adalah kecelakaan. Begitu ada kecelakaan terjadi, belum lagi mempengaruhi kemajuan proyek, apalagi jika ada korban luka. Kerugian grup akan lebih besar lagi. Kami, cabang selatan Weiman, sudah siap. Tidak hanya menyediakan layanan penjualan berkualitas untuk grup Hanhai. Di masa depan juga akan menyediakan layanan purna jual dan perbaikan berkualitas. Mengatasi kekhawatiran Anda, Pak Wu setelah mendengar ini. Truk domestik yang murah dan berkualitas rendah. Dan Weiman Jerman yang mahal dan berkualitas tinggi. Apakah Anda masih akan memilih yang pertama?
jika saya harus memilih salah satu? Maka jawaban saya adalah tidak. Seperti kalian berdua meninggalkan Huace dan memilih Wei Iman. Ternyata Pak Wu sangat memahami pengalaman kami sebelumnya. Hanya dari hal ini saja, kami harus belajar dari Anda. Merek internasional sebesar Wei Iman memasuki pasar Shenzhen. Pabrik mobil lain semua mengawasi dengan penuh perhatian. Apakah masih perlu saya melakukan investigasi? Saya hanya mendengar dari seorang teman yang bekerja sebagai penjual truk. Secara tidak sengaja mengatakan itu, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya ingin bertanya tentang seseorang kepada kalian berdua. Silakan. Seorang sopir dari Huace. Halo, siapa yang Anda cari? Kami mencari Pak Wu. Pak Wu Adayani? Janji apa? Tidak ada janji. Kalau tidak ada janji, tidak bisa bertemu Pak Wu. Silakan pergi. Tidak, teman, tolong telepon Pak Wu. Katakan teman dari Huaki datang mencarinya. Kalian mau bertemu Pak Wu, tidak ada janji, juga tidak ada nomor teleponnya. Bagaimana mungkin kalian temannya? Jangan ganggu saya, cepat pergi. Jangan, teman. Kami benar-benar teman Pak Wu, datang jauh-jauh naik kereta. Dari barat laut, tidak mudah. Tolong beritahu dia. Tolong jah. Halo, kantor polisi? Di sini ada 2 orang. Sepertinya tidak punya 3 dokumen. Kamu bawa 3 dokumen? Baik, ini buruk. Oh, baiklah. Ayo, pergi. Baik. Pak Wu. Pak Wu. Halo, Anda Pak Wu ya? Halo, Pak Wu. Kami sudah mencari Anda lama. Kalian? Dari Huaki. Yaitu pabrik mobil Huateng di Shaanxi. Jah, Ada apa mencari saya? dengar perusahaan Anda mau beli truk. Dengar dari siapa? Dengar dari sopir Anda, Xiao Yao. Dia juga bilang, dulu saat Anda dalam kesulitan, ada orang dari Huaki yang menarik Anda dari lubang api ini. Kalian penipu ini, bikin cerita yang lebih meyakinkan dong. Saya kasih tahu, saya tidak beli mobil. Kedua, perusahaan saya tidak ada sopir bernama Xiao Yao. Ketiga, saya dan Huaki yang hampir bangkrut ini tidak ada hubungan sama sekali. Tunggu dulu. Kamu bilang siapa yang hampir bangkrut? Saya kasih tahu, polisi akan segera datang. Kalau masih bertahan, siap-siap ditangkap. Ayo, pergi. Layar indah hati. Cepat pergi. Mana ada rezeki jatuh dari langit. Temanmu yang bernama Xiao Yao itu ternyata benar-benar penipu. Penipu atau bukan, kita bicara setelah menemukan mobilnya. Setelah keluar dari 11 Anja Otong University, saya dengan sukarela kembali ke Xinjiang. Pertama-tama bekerja di kantor pemerintah setempat. Orang tua saya adalah pemuda yang mendukung daerah perbatasan pada masa itu. Kemudian mereka juga menetap di sana. Saya ingin membantu warga desa menjadi sejahtera melalui kerja keras. Lalu mendirikan koperasi pertanian. Ingin menjual hami melon berkualitas tinggi dari daerah kami. Tapi pedagang pengumpul tiba-tiba mengingkari janji. Ribuan kilogram melon tiba-tiba kehilangan pasar. Warga desa sangat cemas dan marah. Guru saya juga langsung jatuh sakit. Guru ITU Surabaya kepada saya sejak Kassel. Seperti ayah kandung saya sendiri. Terpaksa, saya mengatur warga untuk berjualan melon di pinggir jalan. Tapi hasilnya sangat minim. Tepat saat semua orang frustasi dan tak melihat harapan, kami bertemu seorang sopir Huaki. Dia mengeluarkan semua uangnya untuk membeli melon kami. Sekaligus menginspirasi temannya yang juga mengeluarkan semua uangnya. Uang inilah yang menyelamatkan nyawa guru saya. Dan memberi harapan kepada semua orang. Meski sudah 5 tahun berlalu, saya tak pernah lupa kebaikan sopir itu. Kalian berdua pernah bekerja di Huaki, pasti punya lebih banyak kenalan. Jadi mohon bantuan kalian untuk mencarinya. Kami akan berusaha. Maaf Nyonya Wu, hal yang tidak bisa dilakukan. Saya tidak bisa janji. Maaf.
Tidak apa, terima kasih atas kejujuranmu. Tidak janji untuk hal yang tidak bisa dilakukan. Ini baru perempuan era baru. Sikap dan karakter yang seharusnya dimiliki. Nyonya Wu adalah entrepreneur wanita sukses. Hari ini meski pertama ketemu dan pertama ngobrol, saya sudah bisa merasakan alasan kesuksesan Anda. Saya harus banyak belajar dari Anda ke depannya. Kita saling belajar. Ai Chang'an, maksudmu sebenarnya apa sih? Ini kan Audi 100 hitam biasa. Iya, mobil ini. Ai Chang'an, kau ngapain? Watching lobby susah. Jangan sampai kau mencuri mobil. Aku bukan mencuri, aku menyelamatkan orang. Menyelamatkan siapa? Ayo, ayo, ayo. Kamu masih percaya omong kosong Xiaoyo itu? Barusan kamu juga lihat kan Nyonya Wu itu. Bilang tidak mau beli mobil dan tidak kenal Xiaoyo. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Huaki kami. Sekarang, bahkan kunci mobil Xiaoyo dikandang mobil palsu. Ini jelas-jelas menipumu. Dia benar-benar seorang penipu. Bahkan jika dia penipu, apa yang bisa dia tipu dariku? Aku tidak punya rumah atau tanah. Aku masih berharap, Han Hai kami bisa bekerja sama dengan Wei Iman kalian. Sama, aku juga berharap. Pak Wu, Coba cari lagi di sana. Di sini tidak ada Audi 100 kedua. Bagaimana jika ada tempat parkir di sana? Ini juga salahku, waktu itu tidak ingat nomor platnya. Ada apa? Kamu kenapa pakai sepatu hak tinggi? Cuma bagus dilihat, tidak praktis. Baru kamu lihat. Coba berdiri, lihat bisa jalan tidak. Ayo, berikan sepatunya dulu padaku. Sudahlah, aku gendong kamu ke rumah sakit. Ayo naik. Tidak apa. Ayo naik, jangan keras kepala. Cepat. Turunkan aku. Jangan gerak. Kakinya terluka. kalian berdua kenapa di sini? Kami ada urusan. Kalian? Kami juga ada urusan. Kalau begitu tidak menyita waktu kalian, kami duluan. Ichanggong, kamu benar-benar tidak mau naik dan bicara? Menurutmu sekarang bisa jelaskan? Kalau bisa jelaskan, pasti bisa jelaskan. Lihat mobil itu, apa itu juga Audi 100 hitam? Kapan lewatnya? Baru berhenti, ayo kita lihat. Aku hanya bisa bilang, truk yang perusahaan kalian wakili. Aku akan perhatikan. Sebentar lagi aku ada rapat. Tidak usah antar. Baiklah, kalau begitu tidak akan mengganggu. Pak Wu, keamanan Han Hai kalian harus diperhatikan. Akhir-akhir ini, banyak penipu di jalanan Shenzhen. Baru saja aku naik gedung, ada penipu datang. Katanya dari Huaki, dulu memang ada orang Huaki yang menyelamatkanku dari lubang api. Huaki, kamu yakin?
Helmu. Itu dia Yeo Dejun. Dia tidak menipuku. Lalu apa kata Pak Wu? Dia tidak punya sopir bernama Xiao Yo. Kalian siapa? Kenapa ada di mobilku? Jangan salah paham, kami bukan pencuri mobil. Kami adalah teman Xiao Yao. Kunci ini dia yang kasih ke saya. Datang bantu diambil barang. Anda dari Huaki ya? Pernah ke Hami? Pernah? Kok Anda tahu? Beli 1 truk melon Hami. Saya Ketua Koperasi Pertanian Kota Balikun, Marga Wu. Anda kan yang jual melon Hami waktu itu? Ya, saya. Saya nggak kenal, sudah 5 tahun nggak ketemu. Anda beneran nggak kenal? Wu Jimei. Halo, halo, halo. Saya seharusnya lebih tua, panggil aja kakak Wu. Kalian kenal ya? Kenal? Waktu saya masih sopir truk, kenal di Hami. Anda Marga Wu ya? Anda kan bos Wu dari grup Hanhai? Ini baru bos Wu. Anda penyelamat saya malah belum tahu nama Anda. Sanggu Memelukan. Maaf, nama saya Ai Chang'an. Ini rekan saya dari Huaki, namanya Yang Wei Wei. Hei kakak Wu. Changen. Kok Anda bisa kenal Xiao Yo? Dia di samping saya selama ini. Nggak pernah dengar dia kenal orang Huaki. Kebetulan banget ya, kami berdua. Karena nggak bawa 3 dokumen ini, jadi dibawa ke kantor polisi. Jadi kenal karena kebetulan aja. Kakak Wu, bisa bantu saya? API? Kalau Xiao Yo keluar, jangan dipecat ya. Begini aja, saya nggak ikut rapat. Kamu yang jemput Xiao Yo. Ayo ke kantor saya ngobrol. Ayo, 1, 2, 3. Maaf, 3 dokumen, bisa-bisa. Ai Chang'an dan Yang Wei Wei ternyata muncul di grup Hanhai. Sepertinya Huaki juga mau kembangkan pasar selatan. Sopir Huaki di Hami. Hami. Suci, Bos Wu. Penyelamatnya adalah Ai Chang'an. Sepertinya nggak lama lagi, Qi dan Huaqi akan bertempur di medan yang sama. Sayangnya beberapa tahun terakhir, Huaki terus menurun. Sudah penuh lubang dan sangat rapuh, sekarang pikir-pikir, agak tidak tega. Huaki sekarang. Kita belum tentu benar-benar mengerti. Mari kita coba apakah cocok. Kunci Anda, Bu. Hari ini saya masih menyuruh orang mencari kabar Anda. Tak disangka, setelah susah payah mencari, ternyata dapat dengan mudah. Sebuah bantuan kecil dulu, membuat Bu ingat selama ini. Bukan teman saya. Saat itu Anda bisa mengeluarkan semua uang yang Anda miliki. Untuk membantu kami melewati masa sulit, bagaimana bisa disebut bantuan kecil? Chang'an, ada yang bisa saya bantu hari ini? Jika bisa membantu, saya pasti akan membantu. Bu, Bu, apakah grup Hanhai Anda akan mengganti armada dengan mobil baru? maaf, saya tidak bisa membantu dalam hal ini. Bagaimanapun, grup Hanhai bukan milik pribadi saya. Saya masih harus bertanggung jawab kepada pemegang saham lainnya. Dan pembelian barang besar di grup harus melalui proses tender, termasuk truk. Jika Anda ingin menjual mobil, ikutlah tender. Chang'an, memisahkan urusan pribadi dan publik adalah prinsip saya. Saya harap Anda tidak marah. Tidak, bagaimana bisa marah? Ini urusan publik dan pribadi. Tidak boleh merusak prinsip Anda. Kami tidak ingin datang sia-sia, Bu. Bisakah Anda menjawab satu pertanyaan saya? Tentu saja. Di Shenzhen, apakah ada ruang berkembang untuk Huachi kami? Apakah Anda pergi ke tempat lain selain Guangdong kali ini? Ya. Beberapa bulan ini, saya menemukan bahwa bukan hanya Shenzhen yang makmur, seluruh selatan sudah hidup.
Tentu yang paling berkembang pesat adalah zona ekonomi khusus, saya yakin. Dalam beberapa tahun ke depan, permintaan truk di pasar selatan akan sangat tinggi, sepengetahuan saya. Sebagian perusahaan besar negara di Shenzhen yang tidak kekurangan uang langsung membeli mobil baru impor. Tapi masih banyak perusahaan dan armada yang memilih mobil bekas impor, seperti grup Hanhai kami. Tahukah Anda mengapa mobil impor lebih mahal dari mobil lokal? Tapi perusahaan masih memilih mobil impor? Karena mobil impor memiliki tingkat kerusakan rendah, efisiensi transportasi tinggi, dan umur pakai yang panjang. Dengan perkembangan cepat ekonomi pasar, bagi perusahaan besar, biaya total kepemilikan truk lebih penting daripada harganya. Artinya, harga bukanlah kuncinya, kualitas yang jadi kunci. Tidak sepenuhnya benar. Jika kalian bisa menemukan titik keseimbangan antara harga dan kualitas, murah tapi berkualitas, saya yakin lebih banyak perusahaan akan memilih truk kalian. Termasuk Hanhai. Sudah lebih baik, kan? Sepatu ini nanti aku cariin tempat buat diperbaiki aja. Kamu jangan naik dulu, kalau ketemu Shenxia, kalian berdua bakal canggung. Kasih sepatunya ke aku. Kalau gitu, kamu istirahat yang cukup, aku duluan ya. Come on. Pasar di sini selatan sebesar ini. Menurutmu, dalam waktu dekat, Huaki kita bisa nggak meluncurkan mobil baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar? Jangan bikin dulu. Besok aku mau urus bisnis mesin produksi minuman. Kamu istirahat aja dulu. Besok urus yang baik-baik. Dengan dukungan dari kalian di belakang, para pekerja Huaki di garis depan bisa bertempur dengan baik. Pelan-pelan ya. Dadah. Teman lama. Nggak mau ngobrol-ngobrol sama aku? Sebenarnya aku udah mikir. Cari-cari kesempatan buat ngobrol sama kamu. Nggak nyangka ketemu di sini. Menurutmu, kita ini ada jodoh atau enggak ya? Entah kenapa, 5 tahun nggak ketemu, tapi baru ketemu. Dalam 2 hari ini udah ketemu 3 kali. Maaf, Pak, mau pesan kopi apa? Pure aku Americano. Aku nggak mau kopi, tolong ambilkan air hangat aja. Maaf, Pak, kami tidak menyediakan air hangat. Kasih dia air mineral aja, terima kasih. Sebenarnya biji kopi mereka bagus, mereka sendiri yang sangrai. Barang-barang yang terlalu mewah itu. Aku nggak terbiasa, air hangat lebih nyata. AI Chang'an. Beberapa tahun ini, aku dengar-dengar tentang kamu. Aku tahu kamu jadi manajer di perusahaan sampingan. Dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Tapi sekarang aku lihat kamu. Masih sama seperti dulu. Nggak ada perubahan. Suci. Beberapa minggu aku akan kamu. Baru kali ketemu. Aku baru tahu. Ternyata kamu pindah kerja ke perusahaan Jerman Weiman. Berkostum rapih penuh percaya diri. Banyak perubahannya. Terima kasih. Mari kopi. Tadi malam kulihat Shenxia sendirian termenung dalam jalap. Lampu bahkan tidak dinyalakan, aku tak berani ganggu dia. Diam-diam aku berbalik pergi. Sejak kamu muncul. Kondisi seluruh diri Shenxia benar-benar berbeda. Ai Chang'an, tahukah kamu Shenxia
bisa bangkit dari kejadian 5 tahun lalu itu. Betapa sulitnya itu? Tahun itu dia membawa ibunya pergi dari Huaqi. Pulang ke kampung halaman Hunan, dia harus merawat ibunya. Sambil menyembunyikan dari ibunya, diam-diam menggambar desain mesin generasi kedua, yang belum diselesaikan almarhum Chief Engineer Shen berkali-kali. Karena masalah teknis tidak teratasi hingga stres berat. Kemudian setelah bujukanku, dia suruh kembali Beijing untuk masuk sarjana. Tapi waktu belajar, tinggal kurang dari setahun, jadi dia serius ke perpustakaan. Terus di sana seharian. Karena waktu mepet pelajaran banyak, berkali-kali hampir mentalnya jatuh. Menangis histeris di depanku. Antang Yelankar. Dia berhasil lulus ujian masuk pasca sarjana. Selama studi, kesehariannya hanya ruang kelas. Lab penelitian perpustakaan 3.1 garis. Berkali-kali karena data eksperimen tidak berhasil. Dia bisa 3 hari 3 malam tidak tidur. Kemudian, lulus pasca sarjana. Karena dia juga punya idealis berbakti dengan teknologi. Jadi setelah bujukanku bergabung dengan Weiman, menjadi IM cabang selatan sampai sekarang. Ai Chang'an, 5 tahun ini begitulah Shen Xia menjalani. Kulihat dia, susah payah bangkit dari bayangan kelam masa lalu. Susah payah akhirnya bisa mandiri dan unjuk gigi. Bagaimanapun, hidupnya akan berada di jalur yang benar. Tapi justru kamu muncul. Lima tahun ini, aku selalu melindungi dia. Karena aku tidak ingin orang atau hal apapun menyakiti dia, terutama kamu. Karena selama kamu muncul, apapun karamu menghadapinya Virginia, ini adalah semacam kerusakan. Kamu akui kan? Jadi, Ai Chang'an, aku harap kamu segera pergi dari sini. Kembali ke Huaqi, atau terus jual minuman soda. Apapun yang kamu lakukan, jangan muncul lagi di depan Shen Xia. Tolong. Kamu bilang, selama 5 tahun ini kamu melindungi Shen Xia, ya? Aku percaya, tapi apakah dia menerima kamu? Aku melindunginya, dan dia menerimaku. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi artinya dia belum menerimamu. Tentu saja. Suci, aku harus bilang sesuatu padamu. Terima kasih atas perhatianmu pada Shen Xia selama 5 tahun ini. Kamu benar, aku memang tidak boleh menyakitinya lagi. Seperti yang kamu katakan. Kamu melindunginya dan dia menerimamu. Itu 2 hal yang berbeda. Aku sama sepertimu, aku tidak akan menyerah padanya. Dan dia memaafkanku atau tidak. Itu juga 2 hal yang berbeda. Aku pasti akan kembali ke Huaqi, tapi Shen Xia ada di sini. Aku pasti akan kembali lagi. Ai Chang'an, kenapa kamu harus terus mengganggu Shen Xia? Karena dulu aku pernah bilang, Huaqi aku jaga, Shen Xia aku lindungi. Suci, tentang aku dan Xiao Xia, mari kita tidak membahasnya lagi. Tapi aku ingin bicara denganmu tentang hal lain. Masih mau bicara apa? Huaqi selama 3 tahun ini terus merugi. Berdiri di ambang kebangkrutan. Kamu bekerja sebagai eksekutif di perusahaan internasional besar seperti Weiman. Pasti kamu punya banyak pengalaman. Bisakah kamu membantu Huaqi, memberikan saran? Selanjutnya, Huaqi harus memproduksi truk berat seperti apa? Bagaimana caranya bertahan di pasar ini? Maaf. Tidak bisa membantumu. Karena aku tidak punya kemampuan itu. Secara objektif,
Jika sebuah perusahaan terus merugi, bertahan hidup dengan susah payah, maka kebangkrutan adalah akhir terbaiknya. Suci. Apakah kamu tidak punya perasaan sama sekali terhadap Huachi? Kamu salah. Aku punya perasaan terhadap Huachi, tapi perasaan itu tidak akan mempengaruhi penilaianku terhadap industri truk berat. AI Changin. Berkata jujur juga merupakan bentuk person. Kamu pernah bekerja di Huachi. Sudah ikut pertempuran 5 ke 7. Kamu juga menyaksikan sendiri truk berat 7 ton Huachi melaju di lapangan uji coba. Menurutmu Huachi akan seperti yang kamu bayangkan? Mudah mati mesinnya? Chang'an. Kamu dan Weiwei pergi ke Shenzhen untuk survei pasar. Kenapa tidak bilang padaku, kalau bikin having young member the Hoku? Aku pikir kalian kabur bersama. Ji Taiping. Haruskah kami melapor kemana kami pergi? Kami siapa kami? Kenapa marah-marah sama aku? Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya? Berbicara harus hati-hati, jangan bicara yang tidak seharusnya. Kalau tidak, aku akan lebih marah. Taiping, bantu aku buka ini, sudah lama menunggu. Aku enggak. Taiping, aku ke Shenzhen untuk urusan bisnis produksi minuman. Weiwei pergi untuk survei pasar. Kami baru bertemu saat mau berangkat. Sama sekali tidak sempat memberitahumu. Taiping, kamu tidak berhak menyalahkan Chang'an. Bukankah kamu juga pergi beberapa hari tanpa memberitahu kami? Apa maksudnya pergi diam-diam? Aku ada urusan penting, itu. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Makan malam penyambutan ini aku yang traktir, semuanya makan dan minum sepuasnya. Makan dan minum sebanyak-banyaknya, semuanya aku yang bayar. Bagaimana bisa enak begitu? Jangan berlebihan. Lihatlah dia, seperti orang kaya baru. Benar-benar orang kaya baru, apa kamu di luar sana? Melakukan hal yang tidak baik, dapat uang banyak? Daging yang lezat ini tidak bisa menutup mulutmu yang kotor. Makanan di meja ini tidak murah. Orang pelit ini mau mengeluarkan uang, pasti ada sesuatu. Cepat ceritakan, tidak bisa tidak memuji. Hidungmu lebih tajam dari anjing. Kamu memuji atau mengejek aku? Cepat cerita, teman-teman. Aku hanya bisa bilang, posisi manajer penjualan ini, aku tidak akan sungkan. Taiping, jangan bicara terlalu dulu. Weiwei, aku menyarankanmu untuk mundur dari kompetisi lebih awal. Agar tidak kalah memalukan di lapangan, aku tidak ingin menyulitkanmu. Kamu ngerti kan? Siapa yang menyulitkan siapa belum tentu. Taiping, kenapa kamu begitu yakin? Perjalanan ini, teman, bukan sekadar jalan-jalan tanpa tujuan. Apa maksudnya? Ada hasil apa? Ingin tahu. Rahasia. Ini adalah senjata rahasia saya, tidak boleh bocor. Nanti kalian akan tahu saat pemilihan. Pasti akan membuat kalian terkejut. Taiping yang hadir di sini. Pesaingmu bukan hanya yang Weiwei. Apakah itu kamu? Bukan saya. Sambil semua orang ada di sini, saya secara resmi mengumumkan. Saya juga akan mencalonkan diri sebagai manajer penjualan Huachi. Kamu, Weiwei, kamu yang membuat kepala kayu ini mekar. Setuju untuk ikut pemilihan, kamu memang hebat. Tidak ada hubungannya dengan saya juga peserta. Kenapa menambah satu lawan lagi? Ai Chang'an, kapan kamu memutuskan ini? Di Shenzhen. Kenapa Chang'an berubah pikiran lagi? Di Shenzhen. Saya bertemu Shenxia dan Suci. Bagaimana kabar Shenxia? Apakah dia baik-baik saja? Baik, setelah lulus dari pascasarjana di Beigong University. Dia melanjutkan studi di Jerman, sekarang dia adalah manajer umum. Perusahaan selatan dari Weiman, Jerman. Hebat. Bisa dibilang sudah naik ke puncak. Shenxia sangat hebat, sekarang sudah jadi manajer umum di perusahaan asing. Chang'an, kamu ingin ikut pemilihan, apakah karena Shenxia? Ya. Tapi tidak sepenuhnya.
Ada alasan yang lebih penting. Mari lihat ini. Bagaimana? Kita bicara serius, tapi tetap santai. Lihat data mesin 12 liter ini. Tenaga maksimal 420 tenaga kuda. Torsi maximal 1,730 Newton meters. Guoking, lihat ini, ada suspensi udara di sini. Sanggekanggi. Wei, terima kasih, kalau tidak karena pergi bersamamu. Ke pameran Weiman Jerman. Saya masih seperti katak dalam sumur. Yang hanya bisa dibuat di sini. Sekarang saya menyadari dengan jelas. Truk berat Huachi kita. Dibandingkan dengan truk berat impor seperti Weiman Jerman. Seperti awan di langit dan lumpur di tanah. Jauh sekali bedanya. Sekarang orang di luar sana bilang Huachi kita seperti burung yang hampir mati. Tidak bisa bangkit lagi, bahkan suci. Teman seperjuangan kita dulu. Semua berpikir bahwa Huachi hari ini sudah tidak bisa bertahan lagi. Sudah saatnya untuk berhenti. Saya mendengar Suci mengatakan ini kepada saya. Seperti jarum yang menusuk hati saya. Sebagai seorang pria, sebagai orang Huachi, saya tidak akan membiarkan orang lain meremehkan kita. Saya akan membuat mereka membuka mata lebar-lebar. Kita Huachi punya kemampuan untuk membuat truk yang bagus. Dan lebih mampu menjual truk yang bagus. Semangat Chang'an, saya Xiao Jun pasti akan mendukungmu sampai akhir. Ayo makan, saya akan ambilkan nasi untukmu, kakak Xiao Jun, makanlah. Taiping, saya akan ambilkan nasi untukmu. Kanbei-lai. Ayahku tidak ada. Apa yang kamu lakukan ini? Siang bolong minum-minum lagi. Nanti ayahmu pulang pasti akan marah lagi. Taiping. Kalau ada masalah, bilang sama ibu, lihat ibu bisa bantu tidak. Ibu, Chang'an mau ikut pemilihan manajer penjualan. Kamu bilang, saya harus bagaimana? Hanya karena ini? Kamu takut tidak bisa bersaing dengannya? Justru sebaliknya. Kali ini saya punya senjata rahasia, asal saya keluarkan. Saya punya 100% keyakinan bisa terpilih. Lalu kenapa menangis? Ibu, saya berhutang pada Chang'an. Orang lain tidak tahu, tapi saya tidak bisa melupakan. Karena surat laporan saya, tidak hanya menyebabkan Paman Shen meninggal, tapi juga membuat Chang'an dan Shen Xia terpaksa berpisah. Duri di hati saya ini sudah menyatu dengan daging, tidak bisa dicabut lagi. Ibu bilang Chang'an mau jadi manajer penjualan. Apakah saya harus mengalah padanya? Tapi ini bagi saya adalah kesempatan langka. Kesempatan untuk bisa mengangkat kepala di depan ayah. Kesempatan untuk membuat ayah bangga pada saya. Saya tidak tega untuk melepaskannya. Dari kecil sampai besar, ayah tidak pernah memandang saya dengan serius. Di antara anak-anak kami, Saya tidak pernah menonjol dalam apapun. belajar saya tidak sebaik Shen Xia dan Chun Ge. Saya berusaha. Saya susah payah masuk perguruan tinggi. Ini juga hal yang patut dibanggakan. Tapi hasilnya, Chang'an langsung pergi jadi tentara. Dan kembali dari militer dengan medali penghargaan. Di pabrik, meskipun dia selalu membuat masalah, dia selalu bisa mengatasi bahaya, dan akhirnya, bahkan bisa berjasa. Mama, lihatlah cara papa memang ya.
Rasa bangga dan kebanggaan, seolah-olah Chang'an adalah anak kandungnya. Tapi dia adalah ayah kandungku. Mama, aku sudah menjadi orang yang lemah dan tidak mampu selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah kesempatanku untuk bangkit kembali. Aku hanya ingin memegangnya erat-erat. Apakah aku salah, Chang'an? Dia meninggalkan posisi manajer perusahaan yang baik. Datang bersaing dengan aku untuk menjadi manajer penjualan. Apa yang dia inginkan? Hanya dia yang ingin Huaki baik. Apakah aku tidak ingin? Hanya dia, Ai Chang'an, yang bisa membuat Huaki sukses. Apakah aku, Ge Taiping, tidak bisa? Apakah aku tidak bisa? Mama, apa yang harus aku lakukan? Taiping, Mama sudah bilang, itu bukan salahmu. Kamu tidak bersalah kepada siapapun. Kamu hanya menyakiti dirimu sendiri. Jangan lagi menyiksa dirimu dengan hal itu. Mama merasa sedih melihatnya. Begini, kalau kamu ingin jadi manajer penjualan, jadilah. Kita dipilih berdasarkan kemampuan, kenapa tidak? Kalau kamu terpilih, biarkan ayahmu melihat bahwa anaknya sangat hebat. Tapi, meskipun kamu mengundurkan diri, apakah Chang'an pasti akan terpilih? Benar kan? Pegang. Cepatlah, Jam berapa ini? Kenapa baru pulang? anak kita mengalami masalah besar. Bagaimana kamu bisa tidur? Di kamar itu tidur ya? Sudah, mau kemana? Sedap. Barusan saat kerja malam, King bilang padaku. Katanya anak kita di Shenzhen. Urusan jalur produksi minuman tidak beres. Tapi bertemu dengan seseorang, coba tebak siapa? Sejak. Dia sekarang baik-baik saja. Katanya di suatu perusahaan cabang sebagai manajer umum. Hidupnya cukup baik. Bagus ya, sudah jadi manajer umum. Mengikuti jejak Lao Shen yang sukses. Dia memang pantang menyerah. Kamu bilang, sudah 5 tahun berlalu. Kita masih berhutang pada keluarga Shen, tidak tahu kapan bisa melunasinya. Pasti ada kesempatannya. Bicara soal anakmu. Anak kecil ini, niat jahatnya tidak pernah hilang. Masih terus memikirkan Shen Xia, tapi kita berdua tahu. Xiu Yan pasti tidak akan setuju seumur hidupnya. Ini disebut nasib buruk dalam cerita. Jika tidak segera diputuskan, yang menderita adalah kedua anak itu. Masalah perasaan, kita berdua tidak bisa campur tangan. Kita sudah menjelaskan semuanya pada Chang'an. Dia sendiri juga mengakuinya kan? Kita semua sudah melalui itu, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Seiring waktu, lingkungan berubah, maka secara alami akan memudar. Kamu harus menunggu. Jika menunggu lebih lama, gadis baik-baik akan diambil orang lain. Aku peringatkan kamu. Jangan sembarangan menjodohkan orang. Dalam kondisi Chang'an sekarang, bukankah itu hanya menyusahkan gadis lain? King juga bilang. Bilang anak kita dengan Guo King dan Xiao Jun. Bilang pada mereka dengan tegas, harus ikut pemilihan. Katanya untuk membanggakan Hua Qi. Menurutku dia ingin membuat kita marah dulu.
Buat kamu marah saja. Soal ini, pandanganku berbeda denganmu. Kamu ulangi lagi, kamu percaya tidak? Aku akan melakukan dulu. Jangan berantem, jangan berantem. Aku, Aishanbei, bisa begitu tidak berhati nurani? Meninggalkan istri dan anak yang belum menikah. Menderita di dunia, aku pergi menikmati hidup sebagai dewa, tidak mungkin. Sifatmu itu. Bicara serius, kamu pikir, saat kita muda dulu. Paling benci orang tua mengatur ini itu, tidak boleh melakukan ini. Membuat begitu banyak aturan, katanya untuk kebaikan kita. Kita dengar yang mana? Legitlah. Chang'an sekarang sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Dia punya kemampuan menilai sendiri. Saat ini, ada ibu mana? Yang hanya bisa melihat anaknya terjebak dalam masalah. Aku tidak mengharapkan dia kaya raya atau punya kemampuan besar. Dia hanya perlu bekerja dengan tenang di Sanchan sampai pensiun. Bukan, kalian mau aku bilang berapa kali? Aku dengar. Kamu mau aku bilang berapa kali lagi? Aku sangat tidak setuju dia ikut pemilihan, tidak setuju. Kamu tidak setuju, lalu bagaimana? Kamu bisa menjahit mulutnya? Atau mematahkan kakinya? Kamu. Saya tidak peduli lagi. Kenapa saya harus berurusan dengan kalian berdua, ayah dan anak ini? Pelan-pelan, pelan-pelan. Cerat, cerat. Mundur, mundur. Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Cerat. Huo Cheng. Berhenti. Kenapa? Biarkan dia sendiri yang bicara. Kak, kemudian Xiaojun bantu Chang'an carry Cilicia. Apa maksudnya? Di departemen mereka sudah sepakat, semua memilih Taiping. Awalnya saya juga tidak tahu, Chang'an mau ikut pemilihan. Maksud saya, kita beri kesepakatan saja. Saya dukung Taiping, kalian dukung Chang'an. Kita semua teman sendiri, jangan sampai ada yang dirugikan. Maksud saya, kita berdua harus cepat-cepat. Lihat apa yang bisa kita bantu untuk Chang'an. Chang'an tidak akan peduli dengan ini. Tapi besok sudah pemilihan, baiklah. Kalau begitu, tidak usah dipikirkan lagi, saya kembali ke departemen dulu, masih ada urusan. Sibuk saja, sudah saya juga pergi. Xiaojun datang sini. Saya memilih orang lain, siapa? Yang Wei Wei. Kamu pikir, besok yang ikut pemilihan semuanya laki-laki. Hanya dia satu-satunya perempuan, pasti tidak mudah kan? Bukankah kita harus membantunya? Benar juga, sudah tahu, saya pergi dulu. Ayo. Lanjut. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan padamu. Tentang Sharon itu. Sudah menentukan beberapa agen di kota-kota penting. Semuanya sudah dipastikan. Sudah saya ketahui, Nick, kamu tidak perlu bilang. Mener umum yang kamu pilih memang bagus, kemampuan kerjanya sangat kuat. Kita berdua tidak perlu terlalu formal. Langkah selanjutnya, dia berencana mengundang semua agen ini ke Shenzhen untuk mengadakan upacara penandatanganan bersama. Tapi saya khawatir, bentuk penandatanganan bersama seperti ini. Apakah melanggar aturan? Jadi kamu ahli pemasaran, saya ingin bertanya, apakah ini benar-benar tepat? Maksudmu, kamu merasa tidak tepat. Saya dan Sharon, kami berdua berasal dari latar belakang teknik. Untuk pemasaran, kami benar-benar awam, jadi harus bertanya padamu. Sama seperti kalian berdua, saya juga awam, oke. Kalau kamu bilang begitu, terlalu merendah. Alasan Markus memilihmu sebagai wakil presiden cabang selatan adalah karena dia sebelumnya, kinerja di departemen pemasaran sangat luar biasa. Dan cabang kami sangat membutuhkan ahli pemasaran seperti kamu. Begini, saya khawatir tentang upacara penandatanganan bersama.
Bagaimana jika beberapa agen menawar karena beberapa klausul kontrak, dan mereka melakukan itu? Apakah itu akan memengaruhi agen lainnya? Tentu saja. Selama saya di Departemen Pemasaran, saya belum pernah mendengar operasi seperti ini. Maaf terlambat. Tidak apa-apa, saya dan Rose sedang membahas tentang penandatanganan bersama, sikap kami. Bagaimana kalau kita dengar dulu alasan Sharon? Bagaimana menurutmu? Baiklah, Alasan saya sederhana, mengumpulkan semua orang. Memberi mereka semangat. Akhirnya, saya harap semua teman karyawan pabrik bisa memilih saya. Saya, Ai Chang'an, tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Membuat perusahaan penjualan pabrik lebih kuat dan besar. Membuat truk berat Huaki melaju di setiap jalan. Membuat truk berat Huaki melaju di setiap jalan di seluruh negeri. Jangan menangis, aku mau mama. Jangan menangis. Bibili tidak bekerja hari ini? Hari ini libur, sudah pergi. Taiping sudah berangkat. Taiping. Yufen banggan. Bibi kenapa ini? Dia tiba-tiba pingsan, ibunya sangat lemah. Terakhir kali di sini juga jatuh. Geta Iping. Pingsan lagi. Penyakit ini sangat serius, harus segera dibawa ke rumah sakit. Chang'an. Pakai becak, kamu cepat naik becak. Antar Bibi ke rumah sakit. Letakin orangnya, letakin. Pelan-pelan, cepat pergi, tahu pak. Iya. Ge Taiping diletakkan di depan Chang'an. Tidak masuk akal. Sebenarnya saya juga kakak menantu kakak Chang'an. Cincin. Kalian datang, terima kasih. Kali ini Getaiping jadi manajer penjualan. Hiping kamu pasti bisa jadi wakil manajer, mana mungkin. Hiping kami itu orangnya sederhana. Dia bukan bahan jadi pemimpin, ayo kita masuk dulu. Kita ketemu lagi nanti. Aku kasih tahu, pagi ini bercanda. Hiping, kita masuk dulu ya. Oke, hati-hati di tangga. Hiping, kamu akhirnya datang. Aku sampai harus rebut tiket suara dari kepala bengkel. Dapat 1 tiket suara. Keren banget, pasti. Harus minta dia traktir. Begini, ayo. Aku traktor kamu minum soda dulu. Bol, nanti makan.
Taiping yang traktir atau kamu? Kalau dia terpilih, pasti dia yang traktir, iya. Benar juga, kita masuk dulu ya. Oke. Aku pergi dulu, bye. Kenapa Ai Chang'an belum datang? Hah? Ayo. Teman-teman yang ikut pemilihan, ayo ambil nomor. Teman, Ai Chang'an belum datang. Siapa yang ambil nomor untuknya? Sisa yang terakhir kan miliknya. Terima kasih. Ayo, satu orang satu, jangan ribut, ayo aku duluan. Asal bukan nomor 1 aja. Aku nomor 5. Aku nomor 3, aku nomor 4. Aku nomor 2. Teman, tolong lihat Ai Chang'an nomor berapa. Aku nomor 6. Berarti Chang'an nomor 1. Taiping. Taiping, kamu harus semangat, temanku, temannya King King. Semua sudah siap, khusus dipanggil untuk memilihmu. Kenapa kamu tidak ada? Camelia et Shanggong? Aku tadi cari lama tapi tidak ketemu. Tidak tahu mana. Orangnya belum datang. Lihat kamu tegangnya. Sudahlah, sudah ibu berikan padaku, jangan minum. Sebentar lagi naik panggung, nanti kebelet ke toilet. Semangat ya. Hei. Oh. Apa ini? Jangan ikut campur. Bukan begitu, Xiao Jun. Kamu bicara begitu, kamu lihat juga tidak ngerti. Kamu bilang begitu aku jadi ngerti. Lihat Chang'an? Sudah datang? Aku cari, tidak ketemu, sudah cari di mana-mana. Ini tinggal 10 menit lagi, kok dia belum datang? Nggak mungkin deh, urusan penting gini, dia nggak bakal telat. Dokter. Suster, ada yang pingsan. Chang, ada apa dengan Chang'an? Tante Li pingsan. Kok dia pingsan lagi? Cepetan, ikut aku. Ayo, lewat sini. Ayo, jalan. Kok belum datang juga sih? Je Taiping, pas Camus Keluar, Lia et Chang'an Gak? Kenapa? Aku tanya kamu loh. Nggak. Udah jam segini belum datang, berarti Ai Chang'an udah nyerah. Nyerah juga bagus, buat kita semua lebih baik. Lawan saya berkurang 1 lagi. Kamu nggak percaya diri gitu? Kalau gitu aku kasih tahu. Kami berempat juga jagoan semua. Aku saranin kamu cepetan nyerah, masih ada waktu. Catch Lu. Ai Chang'an belum datang ya? Seharusnya sebentar lagi. Udah keliling cari, nggak ketemu. Ketua Liu, nggak bisa nunggu lagi. Catch Lu, tunggu bentar lagi. Dia pasti datang. Suruh pemimpin dan teman-teman nunggu dia 1 orang. Dia nggak sebesar itu mukanya. Sekarang aku umumkan, peserta nomor 1 Ai Chang'an telat. Dianggap nyerah. Ketua Liu. Ai Chang'an, dia. Dia pasti ada urusan mendadak, kalau nggak dia nggak bakal telat. Iya, dia pasti ketemu urusan mendadak, kalau nggak dia. Kalau nggak, aku gantiin dia, aku yang pertama maju. Taruh dia di urutan terakhir, bercanda aja. Kalian pikir ini mainan anak kecil ya? Mau datang ya datang, mau ganti ya ganti. Ketua Liu, peserta nomor 1 nyerah, peserta nomor 2 siap-siap. Wei. Kalau nggak, kamu duluan. Saya.
Dokter Liu, coba lihat, tetangga saya ini anemia kronis. Badannya sangat lemah, tolong periksa baik-baik. Chang'an, bukannya sore ini kalian mau ikut pemilihan manajer penjualan? Kamu apa di sini? Ini kan Tante Li. Udah lewat 10 menit, masih ada waktu. Cepetan kamu duluan. Nggak apa-apa, Tante Li ada aku di sini. Kalau gitu pergi ya. Sepeten. Aku pergi ya.